Halo sahabat Yanlim semua, dimanapun berada, hari ini ada yang spesial dari saya Yanlim Tutorial, yaitu kita akan membahas latihan soal P3K gitu ya, yaitu tentang pengadministrasi perkantoran. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan soal ini. Di soal pertama ini, nomor 1 ada pertanyaan, yaitu administrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu administrare, yang artinya A adalah kegiatan mengetik, B mencetak dokumen, C melakukan tugas kearsipan, D memberikan pelayanan, E mengendalikan karyawan. Silakan dijawab selama 5 detik. Nah, jawabannya adalah D, memberikan pelayanan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa yang dimaksud dengan manajemen perkantoran? Pilihannya adalah pengelolaan anggaran perusahaan, pengaturan dokumen dan arsip, perencanaan dan pengorganisasian tugas administratif, pembuatan laporan keuangan, yang E, penanganan keluhan pelanggan. Ya, benar sekali, jawabannya adalah C, perencanaan dan pengorganisasian tugas administratif. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, administrasi adalah personal, individu atau kelompok yang melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini adalah pengertian administrasi berdasarkan yang A, proses, B, manfaat, C, institusional, D, personil, yang E, rutinitas. Jawabannya adalah C ya sahabat semua, yaitu institusional. Lanjut, nomor 4, serangkaian kegiatan berupa menghimpun, mencatat, menggandakan, mengolah, menyimpan, dan mengirim keterangan yang berguna dalam kerjasama dinamakan. Yang A adalah tata usaha, yang B adalah hubungan masyarakat, C, material, D, kepegawaian, E, manajemen. Jawabannya adalah A, yaitu kegiatan tata usaha. Oke, lanjut. Dalam perencanaan administrasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah yang A, menyusun jadwal rapat, B, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, C, menyusun anggaran tahunan, D, menganalisis hasil kerja, E, mengatur inventaris kantor. Jawaban yang benar adalah B, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya. Oke, kita lanjutkan. Yang keenam, pengawasan dalam manajemen perkantoran bertujuan untuk A, meningkatkan profitabilitas perusahaan, yang B, memastikan standar kualitas pekerjaan terpenuhi, option C, mengurangi biaya operasional, pilihan nomor D, mempercepat proses pengadaan barang, E, peningkatan kepuasan pelanggan. Jawabannya adalah B, memastikan standar kualitas pekerjaan terpenuhi. Pertanyaan nomor 7, yaitu untuk meningkatkan efisiensi kerja di kantor, salah satu tindakan yang dapat diambil adalah A, menambah jumlah karyawan, B, mengurangi waktu istirahat, C, pengimplementasian teknologi baru, D, mengubah struktur organisasi, E, mengurangi anggaran operasional.
Silakan dijawab, waktunya 5 detik. Oke, yang benar adalah C, mengimplementasikan teknologi baru. Oke, lanjut ke nomor 8. Apa yang merupakan elemen penting dalam manajemen arsip perkantoran? Yang A, pengelolaan kas kecil. B, pengaturan jadwal rapat. C, sistem pengarsipan yang terstruktur. D, pengelolaan pengadaan barang. E, penanganan keluhan pelanggan. Jawabannya adalah C, sistem pengarsipan yang terstruktur. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Dalam pengorganisasian kantor, penugasan tugas yang harus dilakukan berdasarkan A, kesukaan pribadi. B, ketersediaan waktu karyawan. Yang C, kualifikasi dan kemampuan masing-masing karyawan. D, jumlah gaji yang diterima. E, lokasi geografis karyawan. Silakan dijawab, waktu 5 detik. Benar sekali, jawabannya adalah C, kualifikasi dan kemampuan masing-masing karyawan. Jadi kita lanjut pertanyaan yang nomor 10, yaitu salah satu metode pengendalian untuk memastikan proyek administratif berjalan sesuai rencana adalah pilihan yang A, menyusun anggaran biaya, mengadakan rapat evaluasi berkala. Yang nomor B, nomor C adalah mengurangi jam kerja karyawan. Pilihan nomor D, menambah fasilitas kantor. E, menyederhanakan prosedur pengadaan. Benar sekali, jawabannya adalah B, mengadakan rapat evaluasi secara berkala. Oke, sejauh ini mudah-mudahan bisa dimaklumi ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Individu yang memegang wewenang pada seluruh ketentuan institusional yang hendak dicapai pada semua kegiatan disebut A, administrator, yaitu B, manajer, C, asisten, D, karyawan, E, CEO. Silakan dijawab, waktunya 5 detik. Jawaban yang benar adalah A, administrator. Oke, administrator itu bisa dibilang seperti direktur ya. Direktur yaitu ada manajer, jadi keputusnya administrator itu sama sebanding dengan direktur gitu ya, yang mempunyai perusahaan. Oke, kita lanjutkan nomor 12. Buku yang dipergunakan untuk mengantarkan surat ke alamat tujuan adalah A, buku ekspedisi, B, buku jurnal, C, buku arsip, D, buku kleper, E, buku verbal. Oke, silakan jawab. Jawaban yang benar adalah A, buku ekspedisi. Berikutnya, berikut merupakan kelengkapan atau lampiran surat lamaran pekerjaan, kecuali. Ya, ini kecualinya artinya yang tidak dilampirkan gitu ya saat melakukan saat melamar pekerjaan, kecuali artinya bukan gitu ya. Yaitu A, daftar riwayat hidup, B, ijazah, C, pas foto, D, surat keterangan dokter, E, surat izin orang tua. Oke, waktunya 5 detik. Yang benar adalah E, surat izin orang tua. Oke, pertanyaan selanjutnya. Lembaran yang dipergunakan oleh pimpinan untuk menuliskan tindak lanjut dan menunjuk untuk melakukan tindakan atas surat masuk disebut A, lembar tunjuk silang, B, lembar pengantar, C, lembar pengiriman,
D. Lembar disposisi, E. Lembar follow up. Silakan jawab, waktunya 5 detik. Yang benar adalah D, yaitu lembar disposisi. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 15. Dua sistem kearsipan yang biasanya disebut sistem universal karena dipergunakan dalam sistem-sistem yang lain adalah A. Abjad dan nomor, B. Masalah dan abjad, C. Abjad dan tanggal, D. Tanggal dan nomor, E. Wilayah dan tanggal. Silakan jawab, waktu kita 5 detik. Benar sekali, jawabannya adalah A. Abjad dan nomor. Karena abjad dan nomor itu sering biasanya disebut dengan sistem universal gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 16. Angka yang menunjukkan seberapa lama arsip disimpan sebelum dimusnahkan disebut angka pemakaian, B. Angka kecermatan, C. Angka penilaian, D. Angka penggunaan, E. Angka penyusutan. Oke, silakan dijawab, waktunya 5 detik. Jawaban yang benar adalah E. Angka penyusutan. Kita lanjut ke nomor 17. Dalam kegiatan penyusutan arsip, untuk arsip yang harus diserahkan ke Arnas RI atau dikenal dengan ANRI adalah arsip yang bernilai A. Biasa, B. Vital, C. Sementara, D. Edukasi, E. Bersifat permanen. Silakan dijawab, waktunya 5 detik. Jawabannya adalah E. Arsip yang bersifat permanen. Oke, kita lanjutkan. Untuk menilai efektivitas kerja, manajer perkantoran perlu A. Menghitung jumlah lembur, B. Menganalisis hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan, C. Mengurangi biaya pelatihan, D. Meningkatkan anggaran pemasaran, E. Mengubah struktur organisasi. Silahkan, waktu 5 detik dijawab. Yang tepat adalah B, yaitu menganalisis hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apa manfaat utama dari pengelolaan inventaris kantor yang efektif? Yang A. Mengurangi beban kerja karyawan, B. Menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan, C. Meningkatkan kepuasan pelanggan, D. Mengurangi biaya pelatihan, E. Mempercepat proses penggajian. Waktu 5 detik, silahkan dijawab. Jawabannya adalah B. Menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Next, 20. Untuk melakukan pengendalian kualitas dalam pekerjaan administrasi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah A. Membuat laporan akhir, B. Menetapkan standar kualitas, C. Melakukan pelatihan karyawan, D. Mengatur ulang jadwal kerja, E. Menyusun anggaran baru. Silakan jawab, waktunya 5 detik. Tepat sekali, jawabannya adalah B, yaitu menetapkan standar kualitas. Kita lanjutkan, apa yang dimaksud dengan administrasi umum? Yang A. Pengelolaan keuangan perusahaan, yang B. Pengelolaan dokumen dan surat, C. Pengorganisasian dan koordinasi aktivitas kantor, D. Pembuatan laporan keuangan, E. Pengelolaan SDM. Silakan jawab, waktunya 5 detik.
Jawabannya adalah C. Pengorganisasian dan koordinasi aktivitas Anda. Oke, kita lanjutkan. Dalam pengelolaan surat menyurat, dokumen apa yang biasanya digunakan untuk mengkonfirmasi penerimaan surat resmi? Yang A adalah nota dinas, B adalah laporan, C surat balasan, D memo, E faktur. Silakan dijawab. Waktunya 5 detik. Jawabannya adalah surat balasan, yaitu C. Oke, kita lanjutkan. Apa tujuan utama dari sistem pengarsipan dalam administrasi perkantoran? Yang A adalah mengurangi biaya operasional, B menyimpan dokumen secara aman dan teratur, C meningkatkan produktivitas karyawan, D mengurangi jumlah dokumen, E meningkatkan kepuasan pelanggan. Silakan dijawab, waktunya 5 detik. Jawabannya adalah ya, benar. B menyimpan dokumen secara aman dan teratur. Oke, kita lanjutkan ke nomor 24, yaitu manakah dari berikut ini yang termasuk dalam sistem informasi manajemen? A. Menyusun anggaran tahunan, B. Pengelolaan data karyawan, C. Penjadwalan rapat, D. Pengelolaan dokumen fisik, E. Pengelolaan pemberian. Silakan, waktunya 5 detik. Jawabannya adalah B. Pengelolaan data karyawan. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dokumen apa yang biasanya berfungsi untuk memberikan informasi internal di antara staf? Yaitu A. Surat resmi, B. Memo, C. Laporan tahunan, D. Nota dinas, E. Maksimal. Oke, jawabannya adalah B, yaitu memo. Oke, sahabat semua, terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini untuk kemajuan kita. Kita akan sama-sama belajar gitu ya untuk pembahasan berikutnya. Selalu nyalakan lonceng notifikasinya, dan di akhir kata saya sampai berjumpa di kesempatan berikutnya dan saya ucapkan terima kasih.